Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku semua. Apa kabarnya hari ini? Ya, Bu. Alhamdulillah baik. Ya, alhamdulillah. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat meskipun di masa pandemi ya. Nah, untuk siang ini, alhamdulillah kita masih dipertemukan meskipun lewat virtual, bisa mengobati rasa rindu ibu kepada anak-anakku semua. Nah, untuk memulai kegiatan hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Untuk berdoa, silahkan dipimpin oleh Septi. Iya, Bu. Oke, teman-teman, kita berdoa terlebih dahulu agar nanti kegiatannya dengan Bu ini bisa berjalan dengan lancar. Silakan berdoa, dipersilakan. Selesai. Sudah, Bu Eni. Iya, terima kasih Septi sudah memimpin teman-teman dan Bu Guru untuk berdoa memulai kegiatan hari ini. Untuk kegiatan hari ini, materi yang akan disampaikan yaitu tentang cara belajar efektif dan efisien di masa pandemi. Nah, sebelum ke materi, kita akan mengulas atau mereview materi minggu kemarin yang sudah disampaikan, yaitu tentang gaya belajar. Nah, masih ingat nggak kalian, ada berapa sih gaya belajar? Masih, Bu. Ada berapa gaya belajar? Ada 3 apa saja? Visual, auditori, dan kinestetik. Alhamdulillah, kalian semuanya masih ingat ya. Apakah kalian sudah menemukan gaya belajar yang cocok untuk kalian semua, anak-anakku? Insya Allah sudah, Bu. Ya, alhamdulillah. Untuk pertemuan kita 1 jam ke depan, kita akan membahas tentang materi cara belajar efektif dan efisien. Nanti di materi tersebut akan ada diskusi dan video tentang tips belajar efektif, efisien di masa pandemi. Bu Eni izin share screen ya anak-anakku. Iya, Bu. Iya, Bu. Apakah sudah terlihat anak-anak? Belum, Bu. Belum, Bu. Belum, Bu. Ya. Belum terlihat? Proses, ini Bu. proses, Bu. Proses. Sudah? Ini sudah Terlihat? Sudah, Bu. Untuk materi kita hari ini yaitu ya cara belajar efektif dan efisien. Tujuan dari layanan kali ini yaitu untuk menjelaskan supaya kalian bisa menjelaskan dan menyimpulkan pengertian belajar selama pandemi. Tujuan layanan materi kali ini yaitu yang pertama, supaya peserta didik mampu menjelaskan dan menyimpulkan pengertian belajar selama pandemi COVID-19. Yang kedua, peserta didik mampu menganalisa dan mengklasifikasikan faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar. Yang ketiga, peserta didik mampu menilai berbagai cara belajar efektif dan efisien. Yang keempat, peserta didik mampu merancang strategi belajar efektif dan efisien di masa pandemi. Nah, untuk peta konsepnya, yaitu yang pertama kita akan membahas tentang pengertian belajar. Yang kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi belajar. Yang ketiga, dampak COVID. Yang keempat, cara belajar efektif dan efisien. Nah, menurut kalian, apa pengertian dari belajar? Ada yang tahu?
anak-anakku semuanya? Apa sih arti dari belajar? Halo. Belajar ya. Belajar. Arti dari belajar. Iya, silahkan. Belajar itu proses menuju tahu, Bu. Iya, ya. Belajar itu benar sekali ya. Belajar itu proses dari yang tidak tahu menjadi tahu. Nah, di sini dijelaskan belajar adalah suatu aktivitas yang dilakukan secara sadar untuk mendapatkan sejumlah pengetahuan dari bahan yang telah dipelajari. Menurut Ferismayanti, pembelajaran online itu dilakukan dengan memanfaatkan teknologi khususnya internet. Nah, dari pemaparan ini, apakah kalian bisa menyimpulkan apa arti dari belajar di masa pandemi? Menurut kalian, apa sih belajar di masa pandemi itu? Ada yang tahu anak-anakku? Belajar melalui Google Meet itu, Bu, secara online atau melalui WA. Gitu, Bu. Iya, betul. Nani pintar sekali. Nah, belajar di masa pandemi yang biasanya sangat berbeda ya, belajar di masa pandemi sebelum pandemi. Yang biasanya kita sebelum pandemi secara bertatap muka langsung dalam satu ruangan. Nah, pada saat pandemi ini menuntut kita untuk belajar secara virtual yang biasanya menggunakan platform-platform atau media pembelajaran tertentu, misalnya seperti Zoom, Google Meet, Teams, dan masih banyak lainnya. Nah, faktor yang mempengaruhi belajar di masa pandemi ini ada dua, yaitu ada faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal itu meliputi fisik atau jasmaniah, yang kedua psikis atau kejiwaan, yang ketiga adanya kemauan atau niat, yang keempat kecerdasan atau IQ, yang kelima minat, yang keenam motivasi. Untuk faktor eksternal sendiri itu dipengaruhi ada dua, yaitu sarana dan prasarana, yang kedua lingkungan sekitar. Nah, di lingkungan sekitar sendiri ini ada 3 faktor pendukung, yaitu belajar mandiri, media belajar, dan strategi atau cara belajar. Nah, belajar mandiri itu biasanya kalian harus belajar sendiri. Karena apa? Di masa pandemi ini menuntut kalian untuk mandiri. Ya, tapi tidak ada salahnya apabila ketika kalian mengalami kesulitan, tanya ke teman atau ke Bapak Ibu guru. Nah, sampai sini ada pertanyaan anak-anak semua? Apa mungkin Bu Eni dalam menjelaskan terlalu cepat? Tidak, Bu. Tidak. Ya, bisa dipahami Jelas, ya? Bisa, Bu. Tips atau cara belajar efektif dan efisien di masa pandemi. Share screen saya masih terlihat ya anak-anak? Masih, Bu. Oke. Nah, yang pertama ada belajar di waktu yang tepat. Ini adalah beberapa tips cara belajar efektif dan efisien di masa pandemi COVID-19. Yang pertama, belajar di waktu yang tepat. Dalam artian, ketika kita belajar, kita harus mencari waktu yang tepat. Ya, jadi waktu yang tepat itu yang seperti apa? Misalnya, saya nyamannya atau mungkin sinyal kita kuatnya jam 8 pagi. Ya, jam 8 pagi kita harus bisa menyelesaikan tugas-tugas dari Bapak Ibu guru. Nah, ini ada video tips belajar efektif dan efisien menurut Pustaka Keliling Watch on Wheels di Yogyakarta. Saya share screen untuk videonya ya anak-anak. Iya, Bu. Saya stop terlebih dahulu. Ya, Bu. Ya. Nah, nanti kalian bisa menyimak video yang akan saya share. Di situ ada 3 tips yang diberikan dari Pustaka Keliling untuk kita belajar masa pandemi ini. Sebentar, saya share screen terlebih dahulu. Sudah kelihatan, Masih ya, Bu, anak-anakku? di tempat saya, Bu, PowerPoint-nya, Bu. Ya, sudah kelihatan di tempat saya. Oke, Sudah, Bu. oke. Coba
saya putar videonya yang dari PowerPoint ya. Boom. Aduh. Waduh. Dar. 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 Nggak kena. Boom. Aduh. Nah, untuk yang berikutnya ada contoh kasus. Ini Ibu ada contoh kasus tentang pembelajaran daring. Nah, untuk kelompok sudah saya bagi melalui grup WA. Kelompok 1 ada Juan, Amri, dan Nani. Kelompok 2 ada Yanuar, Nita, Septi, dan Elin. Kelompok 3 ada Kukuh, Hartanti, dan Endang. Nah, ini kasusnya seperti ini anak-anak. Kasus sudah saya share lewat WA juga ya. Jadi kalian silahkan berdiskusi sebaik-baiknya. Silahkan berpendapat dan mencarikan solusi dari kasus yang berikan. Nah, oke, kelompok 1 silahkan. Dari kasus itu tadi si Anton tidak memiliki HP yang memadai Bu, yang HP-nya yang zaman sekarang yang bagus itu loh Bu. HP-nya Anton itu HP tipe yang lama. Jadi kurang mendukung untuk pembelajaran. Terus cara menyelesaikannya, solusinya itu apabila Anton memiliki HP yang memadai, dia bisa belajar bersama temannya yang mempunyai HP yang memadai. Jadi biar bisa gabung bersama temannya gitu Bu, walaupun HP-nya dia itu jadul Bu. Gitu Bu dari kelompok 1. Kita simpulkan bahwa dari hasil kasus Anton tadi, memang yang pertama Anton HP-nya kurang memadai. Nah, sehingga Anton untuk mengikuti pembelajaran daring itu sangat kesulitan, sehingga Anton perlu membutuhkan teman atau bahkan mungkin saudara yang mempunyai HP untuk dibuat belajar. Nah, mudah-mudahan dengan materi ini kalian bisa terbantu ya anak-anak untuk merancang pembelajaran efektif selama pandemi. Nah, yang pertama tadi ada tips-tipsnya sehingga kalian bisa menyiapkan sedini mungkin. Nah, saya akhiri ya anak-anak. Sebelum saya akhiri silahkan dipimpin berdoa kembali Septi. Ya Bu. Baik teman-teman, mari kita berdoa karena kegiatan dengan Bu Eni sudah selesai. Kita berdoa. Doa dipersilakan. Selesai. Terima kasih Bu Eni. Ya, terima kasih. Nah, sudah di penghujung materi, kita sudah selesai. Alhamdulillah ya, kita ucapkan bersama-sama alhamdulillahirabbil alamin. Yuk kita ucapkan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.